Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini masih tentang kitab Al-Fadail, yaitu sebuah pembahasan yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih pada seputar pembahasan tentang ibadah puasa di bulan Ramadan setelah kita sebelumnya membahas tentang zakat dan yang berkaitan dengan zakat. Dan insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan kita bab tentang bab wujubi shaumi Ramadan, bab tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati, barang siapa yang menginfakkan satu pasang kebaikan di jalan Allah, tidak ada dua kebaikan yang dilakukannya. Barang siapa menginfakkan dua hal ini, maka nudiya min abwabil jannah, akan dipanggil. Dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Tidak hanya satu pintu, tetapi dipanggil dari beberapa pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholah, maka barang siapa yang dia adalah orang yang benar-benar tekun, rajin dalam sholat, yakni baik sholat wajib maupun sholat sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat, min babis sholah. Waman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, dan barang siapa yang dia dipanggil, barang siapa yang dia tergolong orang-orang yang selalu berjihad di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, dan barang siapa yang dia adalah orang yang termasuk orang yang banyak berpuasa, maka akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis sadaqah, dan barang siapa
yang dia termasuk orang yang banyak bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya setelah mendengar sabda Nabi tersebut, maka beliau berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Demi aku jadikan yakni ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Tebusan bagimu ya Rasulullah. Ma ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin. Yani apakah mungkin seorang dipanggil dari pintu-pintu itu, tidak hanya dari satu pintu, yakni dari pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa dan yang lainnya. Ini pertanyaan Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Qala na'am. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar salah satu di antara mereka, yakni yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang melakukan amal-amal kebaikan dengan bermacam-macam bentuk. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini, yaitu Allah menjadikan banyak pintu-pintu kebaikan yang itu merupakan cabang-cabang dari iman. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'batan." Iman itu lebih dari 60 atau lebih dari 70 cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu dari cabang-cabang iman. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amal-amal kebaikan yang banyak jumlahnya. Makanya Islam tidak perlu tambahan-tambahan. Bid'ah-bid'ah dalam Islam tidak diperlukan. Mengapa demikian? Karena ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sangat banyak jumlahnya. Seandainya seorang hamba ingin berbuat, melakukan semua sunnah-sunnah itu, atau amal-amal kebaikan itu, maka mereka tidak akan mampu. Nah, oleh karena itu, macam-macam amal-amal ibadah ini, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, mustahab. Yang wajib adalah apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita. Seperti bertauhid, ya, salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, ibadah haji, ya. Ini yang menjadi arkanul Islam, yang merupakan rukun-rukun Islam. Hukumnya adalah wajib. Ya, kemudian tentang haji dan zakat itu bagi yang punya harta, yang punya kemampuan. Kemudian amalan-amalan yang sunnah, yakni amalan-amalan yang anjuran, ya, sedekah yang bersifat sukarela, puasa sunnah, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, ya, silaturahmi, birrul walidain, berbuat bakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Demikian banyaknya amal-amal kebaikan yang dia merupakan cabang-cabang dari iman.
Nah, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu-pintu kebaikan yang pernah dilakukan di dunia ini. Subhanallah. Ini tentu mendorong kita untuk memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ya, untuk memperbanyak macamnya, ya. Dan ini juga salah satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan, dia mampu berpuasa sunnah, puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Tapi ada orang juga yang tidak sanggup karena satu dan lain hal, maka dia mengambil puasa Senin dan Kamis, misalnya. Ya, ada juga yang mungkin tidak sanggup, sehingga dia mengambil puasa setiap bulan 3 hari dan seterusnya. Ya. Kemudian ada orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia misalnya sholat di malam hari, tekun dan rajin sholat tahajud, sholat di malam hari. Ya, meskipun mungkin dia tidak berpuasa, tapi dia lebih banyak bangun di malam hari untuk sholat, untuk membaca Al-Quran. Ya, ada orang yang juga Allah berikan dia pintu kebaikan, dia memperbanyak sedekah. Mungkin dia tidak berpuasa sunnah, dia tidak sholat di malam hari, tetapi dia memberi sedekah dan seterusnya. Jadi Allah Azza wa Jalla, ya, memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu berbagai macam pintu kebaikan. Nah, ada di antara manusia yang mengerjakan jenis-jenis amal-amal kebaikan itu. Makanya kata Nabi alaihissalam, kalau dia itu ahli berpuasa, dipanggil dari pintu berpuasa, Babur Rayyan. Kalau dia seorang ahli sedekah, dia dipanggil dari pintu sedekah. Kalau dia seorang ahli sholat, maka dia dipanggil dari pintu sholat, dan seterusnya. Kalau dia seorang ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Nah, mendengar ini Abu Bakar bertanya, radhiyallahu anhu, apakah ada orang atau di antara hamba-hamba Allah yang dipanggil dari berbagai macam pintu? Karena dia mengamalkan amal-amal kebaikan yang banyak jenisnya. Maka dijawab oleh Nabi alaihissalam, ya. Dan saya berharap kamu, wahai Abu Bakar, termasuk salah satu di antara orang-orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Bahwa Allah menjadikan syariat agamanya syariat yang terbaik, yang termulia, dan penuh dengan amal-amal kebajikan, ya, yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak perlu membuat lagi ibadah-ibadah baru, ya, dan rekayasa-rekayasa hawa nafsu, ya, karena ini akan tertolak sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal, amal ini dianggap ibadah olehnya, ya, atau dia membuat satu amal ibadah yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka amalnya tertolak. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita belajar tentang Islam. Apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup bagi kita. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan kamu mengada-ngada hal-hal yang baru dalam agama ini, karena sudah cukup bagi kalian. Karena sudah cukup bagi kalian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia, yang mana dia dipanggil dari pintu-pintu surga yang banyak. Ya, radhiyallahu an. Ini berdasarkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
as-sadiqul masduq, seorang yang jujur, yang dipercaya ucapan dan omongannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang hendaknya tatkala dia diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberi hidayah ya untuk melakukan amal kebaikan, entah itu 1 macam, 2 macam, 3 macam, maka masuklah dari pintu-pintu kebaikan itu. Ya, semoga dipanggil dari pintu-pintu surga dan berbagai macam jenis amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Dan kita memperbanyak amal dan jenis-jenisnya amal-amal soleh itu tentu ya kita karena tidak mengetahui di antara amal-amal kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba berupaya untuk dia memperbanyak amal kebaikan. Ya. Dan semua itu dilakukan hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mukhlis percuma. Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama dia tidak ikhlas dari hatinya, dia melakukan bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya, karena selain Allah, entah itu harta, entah itu pujian dari manusia, atau yang lainnya, dari perkara-perkara duniawi, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang harus kita betul-betul memperhatikan masalah keikhlasan. Ya. Orang yang tidak ikhlas tidak berkah ilmunya. Orang yang tidak ikhlas tidak akan berkah ilmunya dan tidak diterima amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, keikhlasan di sini adalah satu kewajiban. Misi Allah ketika mengutus para rasul adalah untuk keikhlasan. Agar para hamba-hamba Allah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keikhlasan. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengucapkan. Dan tentu ini pernyataan ini juga untuk kita semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Lam di sini lillah, lam untuk takhsis, untuk mengkhususkan. Jadi betul-betul seorang ibadah, salatnya, ibadahnya, dan berbagai macam ibadah, salah satunya adalah berkorban di hari Idul Adha misalnya, kemudian juga hidupnya dan matinya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah sekarang coba kita ini introspeksi diri kita. Saya tidak mengatakan pada siapa-siapa, termasuk diri saya. Semua. Coba kita renungkan dari yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 162, 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya hidupku, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Coba kita introspeksi diri kita. Allah menyebutkan 4 hal. Salat, ibadah, hidup, dan mati. Semua ini untuk Allah. Kita ambil satu. Salat ini. Yang kita lakukan setiap hari. Ya. Sudahkah kita benar-benar salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna salati lillah. Sudahkah salat kita betul-betul untuk Allah dan karena Allah? Atau ada faktor yang lain? Kemudian pula ibadah. Ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Sudahkah kita lakukan benar-benar karena Allah? Ataukah ada niat-niat yang lain di balik itu?
Demikian pula hidup kita dan mati kita. Nah, ini semua untuk introspeksi diri. Agar kita betul-betul ikhlas pada Allah Ta'ala. Termasuk dakwah. Menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita lakukan karena Allah? Ataukah supaya dipuji oleh manusia? Supaya dihormati oleh manusia? Dihormati oleh murid-murid? Ya. Atau untuk mendapatkan harta? Atau pujian dari manusia? Atau dunia dan yang lainnya? Na'udzubillah. Semua ini sebagai bahan introspeksi dari firman Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sungguhnya hidupku, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan karena itulah aku diperintahkan. Jadi Allah perintahkan aku untuk demikian. Bahwa salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Tapi murni untuk Allah. Sehingga kita bisa memperbaiki amal-amal kita. Memperbaiki terutama niat-niat kita. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, syirkun niyah wal iradah, salah satu jenis kesyirikan, adalah syirik dalam niat dan kehendak. Keinginan. Kata beliau rahimahullah, syirkun niyah wal iradah, kesyirikan dalam niat dan kehendak, ini ibarat bahrun la sahila lahu. Ibarat lautan yang tidak bertepi. Ya. Ibarat lautan yang tidak bertepi. Maka semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam beramal. Ikhlas ini mudah diucapkan, mudah diceramahi, ya. Tapi tidak gampang untuk dilakukan. Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang para malaikat penjaga pintu surga. Jadi pintu-pintu surga itu dijaga oleh para malaikat. Ya. Makanya mereka memanggil fulan dari ahli sedekah, dipanggil oleh para malaikat dari pintu sedekah. Fulan ahli salat, dipanggil oleh para malaikat penjaga surga dari pintu salat, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada para malaikat, dan mereka adalah taat pada Allah Ta'ala. Semua perintahnya dikerjakan oleh para malaikat. Mereka di pintu-pintu surga memanggil hamba-hamba Allah yang melakukan amal soleh, beriman pada Allah Ta'ala, dan melakukan amal-amal kebaikan. Mereka dipanggil dari pintu-pintu surga oleh para malaikat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang disebutkan atau amal-amal yang disebutkan dalam hadis ini dengan tidak menafikan yang lainnya. Sebutkan di sini ada salat, puasa, jihad, sedekah. Tapi juga ini tidak menjadi batasan. Tapi masih banyak amal-amal kebaikan yang lainnya yang juga menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang diberi nama dengan ar-rayyan.
Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pintu Ar-Rayyan ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di hari kiamat kelak. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk melalui pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Yuqal aina as-shaimun. Jadi para malaikat bertanya, mana orang-orang yang berpuasa itu? Aina as-shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Fayaquluna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Lalu para malaikat mengatakan, tidak boleh ada yang masuk melalui pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau mereka orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk dari pintu itu, maka pintu itu pun ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tiada seorang pun yang masuk dari pintu tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ibadah puasa. Ibadah puasa memiliki keutamaan yang besar. Ya, pintunya khusus. Ya, tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang selain para shaimun, selain orang-orang yang berpuasa. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pintu-pintu surga yang banyak, ya, yang mana seorang yang masuk dari pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, yaitu pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau mereka masuk ke dalam, kalau mereka minum dari air sungai atau minuman surga, maka mereka tidak akan haus selamanya. Ya, tidak akan haus selamanya. Puasa hendaknya juga diniati karena Allah. Karena kadang-kadang ada orang berpuasa itu sekedar saja. Dia mungkin kurang niatnya. Bahkan ada yang berpuasa untuk menurunkan berat badan. Ini jelas bukan karena Allah. Maka jangan berpuasa hanya untuk menurunkan berat badan. Kasihan. Ya. Itu nanti yang diterima hanya laparnya. Yang diperoleh hanyalah lapar dan dahaga. Karena niatnya hanya untuk menurunkan berat badan. Itu pun kalau berat badannya turun. Nah, kalau tidak, ya, maka nol. Ya, kecuali lapar dan haus yang diterimanya. Nah, oleh itu ikhlaskan dalam berniat atau dalam berpuasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang ingin agar dia dimasukkan dari pintu Ar-Rayyan. Ya, maka dia banyak berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, ya, satu hari di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu anin nar. Melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka. Dengan sebab puasa tersebut, Allah jauhkan dia dari api neraka. Sab'ina kharifan, sejarak 70 tahun. 70 tahun. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang puasa sunnah. Anjuran untuk berpuasa sunnah. Dan puasa ini betul-betul diikhlaskan karena Allah. Ya. Betul-betul dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Maka dari itu para ulama menyebutkan
Misalnya ada peperangan, jihad fi sabilillah. Ya. Kemudian ada orang yang berpuasa, dia mengumpulkan antara dua. Keutamaan jihad fi sabilillah dan keutamaan berpuasa. Ya, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka sejauh 80 tahun perjalanan. Nah, ini keutamaan orang berpuasa di jalan Allah. Karena disebutkan di sini, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari, puasa sunnah di jalan Allah. Ya. Melainkan akan jauhkan wajahnya dari api neraka, ya, sejarak perjalanan 70 tahun. Jadi ini menunjukkan keutamaan ya puasa sunnah, apalagi di saat-saat yang genting, ketika terjadi peperangan, ya, seorang mengumpulkan dua keutamaan berjihad di jalan Allah dan keutamaan berpuasa. Maka Allah akan menjauhkan dia dari api neraka. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Para siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman ya kepada Allah dan dia mengharapkan ihtisaban, mengharapkan apa yang dijanjikan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita dan sering kita dengar hadis ini dalam ceramah-ceramah, ya, dalam khutbah-khutbah Jumat, apalagi di saat bulan Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berpuasa karena iman kepada Allah. Dan menunjukkan keutamaan puasa Ramadan yang dia merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu, dirantai, ya, dibelenggu atau dirantai ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu dari keutamaan bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka. Ya. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan para syaitan diikat atau dibelenggu. Jadi salah satu rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini, yaitu Allah menolong mereka dalam beribadah pada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Ya. Dengan mengikat, membelenggu para syaitan. Kalau ada mungkin yang bertanya, kita masih menjumpai di bulan Ramadan tidak sedikit orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat. Ya. Sementara dikatakan bahwa syaitan dibelenggu. Tetapi kok masih banyak orang-orang berbuat maksiat? Jawabannya adalah karena dalam diri manusia itu ada hawa nafsu. Ya. Ada hawa nafsu.
Dan ada orang yang bisa mengekang hawa nafsunya, ada orang yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang kebiasaan-kebiasaan maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan karena sudah terbiasa sebelumnya. Sudah terbiasa sebelumnya. Sebelum Ramadan sudah terbiasa berbuat maksiat. Maka ini terbawa sampai Ramadan. Karena lemahnya iman. Ya, dianggap biasa. Ya, karena iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ya. Iman itu berkurang disebabkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, kalau seorang sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, ya, maka dia akan anggap itu suatu hal yang biasa. Sehingga dia pun lakukan entah di Ramadan, entah di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan. A'udzubillah. Ya, maka kalaupun ada kemaksiatan, kemungkaran yang kita lihat, kita dapati di bulan Ramadan, salah satu sebabnya adalah karena orang yang melakukannya itu mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Baik. Masyarul muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena sebab melihat hilal bulan Ramadan. Ru'yah itu melihat dengan mata kepala. Berpuasalah karena melihat hilal Ramadan, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ya karena melihat hilal Syawal. Jadi kalau hilal Ramadan sudah kelihatan, maka wajib berpuasa. Kalau hilal Syawal sudah kelihatan, wajib Idul Fitri, berbuka. Fa in ghabiya alaikum, ya, dalam satu riwayat, fa in ghumma alaikum, kalau hilal itu tertutup, tidak kelihatan pada kalian, fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ketika dilihat pada malam 20, pada tanggal 29 Sya'ban, ada melihat hilal, orang-orang pada melihat hilal. Kalau pada tanggal 29 Sya'ban, ketika dilihat hilal itu ternyata tidak muncul, tidak kelihatan, maka bulan Sya'ban yang tadinya 29 hari disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, kalau sudah 30 hari bulan Sya'ban, baru kemudian maka hari berikutnya adalah bulan Ramadan. Jadi bulan-bulan Qamariyah itu maksimal 30 hari. Ya. Maksimal 30 hari. Sedikitnya adalah 29 hari. Ya. Itu bulan-bulan Qamariyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Itu jumlahnya kalau tidak 30, 29. Kata Nabi alaihissalam, asyharu hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Satu bulan itu, beliau 3 kali mengatakan, hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Artinya 30. Kemudian beliau ucapkan lagi, atau satu bulan itu
hakadha, wahakadha, wahakadha. Beliau melipat satu jarinya. Berarti 29. Antara 29 atau 30 hari. Itu bulan Qamariyah. Adapun perputaran matahari itu bisa jadi satu bulan itu 31 hari. Makanya kita melihat ya di bulan-bulan perputaran matahari ada bulan-bulan tertentu yang 31 hari. Januari 31 hari. Februari kadang-kadang 20, kebanyakan 28, kadang 29. Ya. Maret 31 hari. April 30 hari. Mei 31 hari dan seterusnya. Itu perputaran matahari. Kalau perputaran bulan, maka jumlah harinya antara 2. Yaitu 29 atau 30. Tidak ada 31 hari dan tidak ada pula 28 hari. Ya, itu perputaran bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan Ramadan dan berbukalah karena melihat hilal bulan Syawal. Fa in ghabiya 'alaikum, kalau tertutup pada kalian, yakni tidak kelihatan hilal itu, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdhu al-Bukhari. Yang baru kita dengar tadi adalah redaksi dari Imam Bukhari, dari Sahih Bukhari. Wa fi riwayati Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, fa in ghumma alaikum fasumu 30 yauman. Kalau hilal bulan Syawal itu tertutup, kalau hilal, yani bulan sabit, bulan Syawal itu tidak kelihatan, fasumu 30 yauman, maka puasalah 30 hari. Ya, jadi lengkapilah Ramadan itu menjadi 30 hari. Nah ini adalah merupakan hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa itu berkaitan dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Kalau sudah dilihat hilalnya, puasa. Kalau tidak kelihatan, ya tidak berpuasa. Tapi disempurnakan bilangan bulan Sya'ban dengan menjadi 30 hari. Demikian pula Idul Fitri. Ya juga dengan melihat hilal. Ya, dengan melihat hilal. Maka apa yang dilakukan ya, oleh sebagian kaum muslimin, yaitu berpuasa adalah dengan melihat hilal itu yang tepat, dan hisab itu untuk membantu melihat hilal. Ya, untuk membantu melihat hilal yang muncul. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu tentang keutamaan atau bab tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kemudian bab yang berikutnya, babul judi wa fi'lil ma'ruf wal iktsar minal khairi fi syahri Ramadan wa ziyada min dalika fil ashril awakhir minhu. Bab tentang dianjurkannya kita untuk betul-betul dermawan, berbuat kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Ya, lebih dari itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak sedekah, memperbanyak yakni amal-amal kebaikan. Jadi di antara hikmah dari anjuran ini, tidak ada saat-saat
Ya, Allah Ta'ala itu memilih apa yang Allah kehendaki. Ada bulan-bulan yang mulia, saat-saat yang mulia, yang mana pahala dilipat gandakan, tidak sama dengan di waktu lainnya. Nah, ini kita diperintahkan untuk manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini Ramadan, ini musim, ya, musim panen pahala bagi orang-orang yang mukhlis, bagi orang-orang yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal, yang mendapatkan banyak pahala. Ya, dan Ramadan itu setahun sekali, tidak setiap saat. Kesempatan-kesempatan yang baik hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakannya. Ya. Contoh yang lain, ada saat-saat yang doa kita dikabulkan. Ya. Doa itu setiap saat boleh saja. Seorang muslim berdoa pada Allah Ta'ala pada setiap saat, kapan saja itu boleh. Tapi ada saat-saat yang mana doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya di akhir malam, ketika seorang sholat, ya, sholat tahajud. Ada juga misalnya waktu yang makbul, diterimanya doa seorang, dikabulkan doa seorang pada sore hari di hari Jumat. Ya, setelah asar sampai matahari terbit. Ini saat-saat yang makbul. Nah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan banyak waktu-waktu yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala permohonan seorang hamba, itu banyak. Di antaranya ketika sedang sujud, ketika duduk tasyahud sebelum salam, kemudian antara adzan dan iqamah. Manfaatkan itu berdoa. Karena itu saat-saat dikabulkannya permohonan seorang hamba. Nah, demikian pula dalam amal-amal ibadah, ada waktu-waktu yang Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang beribadah pada saat itu. Contohnya adalah di bulan Ramadan. Contohnya adalah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Ya, 10 hari pertama adalah yang mana ibadah seorang hamba itu, ya, amal soleh seorang hamba sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hari yang lebih dari itu. Hari-hari yang mana amal soleh sangat dicintai dan disukai oleh Allah Ta'ala adalah di hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semoga Allah sampaikan kita pada bulan Zulhijjah. Sekarang kita berada pada bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dari bulan-bulan Qamariyah. Ya. Bulan depan Zulhijjah bulan 12. Muharram bulan pertama dari bulan-bulan Qamariyah. Nah, itu contoh amalan-amalan yang Allah melipat gandakan pahalanya ya pada saat-saat tertentu. Di antaranya di bulan Ramadan. Kemudian hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Tidak ada yang lebih dermawan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau itu ya, lebih tampak lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika beliau bertemu dengan Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah Jibril setiap malam di bulan Ramadan bertemu dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayudarisuhul Quran, ya, untuk ya membaca Al-Quran, ya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Jibril, beliau adalah orang yang sangat dermawan, ya, dalam berbuat kebaikan, ya, melebihi angin yang kencang. Ya, ini menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi SAW dalam berbuat baik dan dalam memberikan kepada para hamba Allah, ya, para kaum mukminin. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, sangat memberi di bulan Ramadan itu lebih utama, lebih lagi. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang kedermawanan Nabi alaihissalam, ya, apalagi di bulan Ramadan, di musim ketaatan, bulan penuh ketaatan dan amal-amal kebaikan. Maka beliau adalah orang-orang yang termasuk, ya, yang sangat memanfaatkan bulan Ramadan yang sebaik-baiknya untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, ya. Maka tidak ada yang lebih dermawan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang turunnya Jibril menemui Nabi alaihissalam pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, ya. Karena bulan Ramadan, bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Maka Jibril turun setiap malam di bulan Ramadan untuk mudarasatul Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan seksama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang seorang hamba yang dia diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, yang mempunyai kemauan yang keras. Karena taufik Allah, terutama di saat-saat yang di sana karunia Allah, pahala, ganjaran dari Allah Ta'ala besar. Maka dia betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kedermawanan itu pada hakikatnya dianjurkan tidak hanya di bulan Ramadan. Kapan saja seorang punya sesuatu yang bisa dia dermakan, dia berikan, maka berikanlah, sedekahkanlah. Ya. Dan Nabi kita adalah contoh terbaik dalam masalah ini. Ya, dalam semua masalah yang mulia, yang baik, Nabi alaihi salatu wassalam adalah uswah hasanah, contoh teladan. Kemudian dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, jadi salah satu dasar dalil yang menunjukkan kita dianjurkan untuk betul-betul membaca Al-Quran di bulan Ramadan, memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, ya karena hadis ini. Bahwa Jibril turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quranul Karim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu dalil tentang dianjurkannya memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila
wa aiqadha ahlahu wa shaddal mi'zar. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu kalau masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan. Dan beliau membangunkan keluarganya. Artinya supaya ikut beribadah. Wasyaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan pinggangnya. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama ada 2 makna. Makna pertama, kesungguhan beliau dalam beribadah pada Allah pada 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggang beliau, artinya beliau tidak mengumpuli istri beliau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena menyibukkan diri dengan ibadah pada Allah Ta'ala, termasuk dalam hal ini adalah i'tikaf. Termasuk i'tikaf. Nah, masyarakat muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini tentang pembahasan berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga keutamaan-keutamaan puasa dan yang lainnya. Insyaallah ta'ala pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya. An-nahyu an taqaddumi Ramadan bisaumin ba'da nisfi Sya'ban illa liman wassalahu bima qablahu aw wafaqa ibadatan lahu bi an kana adatahu shaum al-itsnain wal khamis fa wafaqahu. Nanti kita akan bahas tentang puasa di bulan Sya'ban. Apa hukumnya? Ya. Kalau orang yang terbiasa berpuasa di bulan Sya'ban, terbiasa berpuasa Senin Kamis misalnya, maka dia tetap dianjurkan meskipun sampai bulan Sya'ban, sampai melewati setengah bulan Sya'ban, ya setengah kedua, silakan dia lakukan. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami kembalikan kepada Abu Luqman yang akan melanjutkan kajian ini dengan sesi yang berikutnya. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam wa jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab ini. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat dari hamba Allah di Cimahi. Mau bertanya terkait dengan saum di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Ustadz. Apakah ada keterangannya, Ustadz? Dan disambung pertanyaan yang lainnya, apakah keutamaan puasa sunnah juga memiliki keutamaan seperti puasa Ramadan? Mohon penjelasannya, Ustadz. Pertama dari bulan Zulhijjah, kita dianjurkan untuk berpuasa. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Nabi SAW berpuasa ini 9 hari. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i di dalam Sunan Nasa'i. Sebagian ulama mengatakan yakni ibadah-ibadah yang lainnya. Boleh berpuasa ya Senin Kamis di tanggal-tanggal tersebut, atau juga minimal sehari sebelum Idul Adha, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya pertanyaan kembali Ustaz dari pesan WhatsApp dari Ummu Sabila di Sumatera. Ingin bertanya Ustaz tentang puasa di bulan Zulhijjah. Baiknya dilakukan berapa hari Ustaz dan bagaimana teknisnya? Jazakallahu khairan. Sudah saya jelaskan tadi, ya. Dalam riwayat Imam Nasa'i dari hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi SAW berpuasa pada 9 hari itu. Ya. Meskipun ada ulama yang juga menganjurkan memperbanyak puasa, walaupun tidak sampai 9 hari. Jadi intinya puasa di awal-awal bulan Zulhijjah itu, yaitu ada kelonggaran seorang untuk berpuasa. Artinya boleh dia berpuasa ya semuanya 9 hari. Boleh dia memilih Senin atau dan Kamis. Boleh dia semaunya dia berpuasa mungkin 2 hari, berbuka, kemudian puasa lagi. Jadi tidak ada ketentuan ya yang pasti. Tapi jelas kita dianjurkan berpuasa pada hari-hari itu. Ya, anjuran itu lebih ditekankan, sebagaimana saya katakan tadi, ada tanggal 9 Zulhijjah, itu hari Arafah. Ya, ini tentang puasa bulan Zulhijjah. Kalau secara umum, ya, sebagian ulama ada yang menganjurkan perbanyak puasa di bulan-bulan haram. Ada sebagian yang mengatakan demikian. Ya. Artinya ketika kita berada di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, sebagian ulama salaf dahulu menganjurkan untuk kita banyak berpuasa pada bulan-bulan tersebut. Itu dari ucapan para salaf. Adapun tentang puasa 9 hari yang saya sebutkan tadi, itu terserah kembali kepada kita. Ya, seorang mungkin dia puasa semuanya atau sebagian dari hari-hari tersebut. Ya, intinya ya yang lebih ditekankan adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Kemudian ada pertanyaan sebelumnya, apakah puasa sunnah sama dengan puasa wajib di bulan Ramadan? Tentu fadilah puasa Ramadan ya lebih utama karena dia adalah wajib hukumnya dibandingkan dengan puasa sunnah. Ya, jelas demikian. Puasa wajib karena amalan-amalan yang wajib itu lebih utama daripada amalan yang sunnah. Ya, daripada amalan yang sunnah. Tetapi juga amalan yang sunnah pun dianjurkan, ya, karena dengan mengerjakan amal-amal yang sunnah itu seorang hamba pun mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ini perbanyak amal-amal yang sunnah, termasuk adalah puasa sunnah atau sholat sunnah, ya, atau amalan sunnah yang lainnya. Maka dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban kami, wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah selalu memberikan pada kita taufiknya, hidayah dan inayahnya. Kalau kita ditinggalkan oleh Allah Ta'ala walaupun satu kedipan mata, maka kita akan binasa. Maka itu salah satu doa, salah satu zikir pagi petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri, hanya dengan rahmatmu aku mohon pertolongan pada engkau. Ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah ya Allah engkau biarkan aku bersandar pada diriku walaupun hanya satu kedipan mata. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Aqulu qauli hadza wa jazakumullah khairan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, saya rujuk dari setiap kesalahan dan kekeliruan.
Dan mohon maaf, aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.